Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pecahan dan uh, kita akan mereview ulang tentang pecahan yang sudah anak pelajari waktu kelas 4 dan kelas 5. Nah, apa itu yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mengenal kembali, mengubah dan mengurutkan pecahan. Gitu ya. Kita akan fokus ke 3 pembelajaran ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini pertama, mengenal bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Nah, kita akan melihat kembali mana sih yang termasuk bilangan cacah, mana sih yang termasuk pecahan, dan mana yang bilangan yang termasuk desimal. Kemudian kita akan belajar bagaimana mengubah bilangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian yang terakhir, membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, kita langsung mengupas tuntas yang nomor 1 terlebih dahulu. Mengenal bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Luar akan ajak anak-anak bersama ke pasar. Nah, pasti anak-anak tidak asing dengan suasana pasar ya, ada berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bahkan snacks dan yang lain-lainnya, pokoknya lengkap. Terutama apalagi kalau anak-anak perginya ke pasar yang besar ya. Nah, dan anak-anak pasti juga tidak asing dengan dialog berikut ini. Bu, mau beli apa? 100%-nya sayuran-sayurannya segar loh. Kemudian pembelinya menjawab, oh, Mas, saya mau beli 2 kg tomat, 0, kg cabai merah, dan 1/4 kg bawang merah. Nah, anak-anak, dari dialog pendek ini, kita akan fokus ke bilangan-bilangan yang mereka gunakan. Ada 4 angka di sini. Ya, sudah melingkari 2, 0,5, 1/4, dan 100%. Nah, dari 4 angka yang melingkari ini, mana sih yang termasuk bilangan cacah, pecahan biasa, desimal, dan persen? 2, 0,5, 1/4, 100%. Yang pertama, 2 termasuk bilangan cacah. Kenapa? Karena 2 ini merupakan bilangan biasa ya, dan dia termasuk bilangan bulat tetapi bukan 0. Nah, kalau ada yang bilangan biasa seperti ini dan bukan 0, nah bisa kita namakan yaitu bilangan cacah. Kemudian, nah, 1/4 merupakan pecahan biasa. Ciri-cirinya apa? Ada tanda per di sini. Kalau misalnya ada per, berarti merupakan pecahan biasa. Selanjutnya yaitu 0,5 merupakan pecahan desimal. Apa tandanya? Ada tanda koma di sini. Ketika ada koma di suatu bilangan, nah bisa kita namakan bilangan tersebut yaitu pecahan desimal. Dan yang terakhir yaitu 100% merupakan pecahan persen karena ada tanda persen. Nah, anak-anak sudah akrab ya, sudah mengingat kembali apa itu bilangan cacah, pecahan biasa, desimal, dan persen. Nah, yuk mari kita latihan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada 4 angka dan sudah Bu Mar pasangkan sebenarnya. Apakah betul pasangannya yang Bu Mawar buat ini? Salah ya? Yuk mari kita betulkan. Yuk Bu Mawar beri waktu. Oke. Anak, benar nggak 88% ini merupakan bilangan cacah? Sudah selesai? Sudah? Oke, kita bahas bersama. Nah, ini salah semua ya. Yuk kita
pasangkan. Tek, 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 tek. Nah, sekarang cocokkan dengan pekerjaan anak-anak. Betul tidak? Yuk kita lihat. 88% karena ini ada persen, berarti ini merupakan pecahan persen. Kalau 1/2? Ya, 1/2 ada per ya, berarti merupakan pecahan biasa. 0,2 karena ada koma, ya berarti ini merupakan pecahan desimal. Dan yang terakhir ini 7, karena tidak ada persen, tidak ada per, tidak ada koma, berarti ini merupakan bilangan cacah. Ya, betul ya anak-anak ya. Nah, setelah mengenal bilangan pecahan biasa, persen, dan desimal, mari kita menuju ke tujuan pembelajaran kedua, yaitu mengubah bilangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bu Muar yakin anak-anak itu sudah pernah belajar ini. Nah, mari kita ulang kembali ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa ke desimal. Nih, ada berbagai cara untuk mengubah pecahan biasa ke desimal. Salah satunya yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000. Contohnya, ini ada 3 pecahan biasa. Mari kita ubah 3 pecahan biasa ini ke desimal. Sekarang di sini 2/5. Kita ubah ke mana ya? Paling dekat mana? Per 10, per 100, per 1000? Ya, betul. Kalau 5 itu paling dekat, kita ubah ke per 10 ya. Nah, berarti dikalikan 2 toh? Nah, kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2. Nah, berarti 2 kali 2 menjadi 4, 5 kali 2 menjadi 10. Nah, jadi 4 per 10. Nah, kalau 4 per 10 seperti ini, kita ubah ke desimal. Kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, kemudian 4-nya kita letakkan di belakang koma. 4 di sini, terus 0-nya di depan koma. Menjadi 0,4. Begitu. Gampang ya? Kemudian, pecahan 37/25. Nah, kita fokus ke penyebutnya. 25 ini paling dekat, kita kalikan menjadi berapa ya? 10, 100, atau 1000? Kalau 10 terlalu sedikit, karena 10 itu lebih sedikit dari 25, jadi tidak bisa. Nah, berarti kita ubah ke 100 yang paling dekat ya. Kalau 1000 itu terlalu jauh. Oke, berarti 25 kali berapa supaya menjadi 100? Kali berapa? 4 ya. Berarti kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Menjadi 148 per 100. Nah, ini karena per 100 berarti kan ada 2 angka di belakang koma. Nah, padahal pembilangnya di sini kan ada 3 angka. Nah, yang kita letakkan yaitu berarti ya gini, satunya di depan koma. Nah, karena yang dibutuhkan kan hanya 2 angka di belakang koma. Jadi, yang kita letakkan di belakang koma yaitu hanya angka 4 dan 8. Nah, menjadi 1,48. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, 5/8. Nah, 8, penyebut 8 ini bisa kita jadikan per 1000. Dikalikan 125. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga harus dikalikan 125. Berarti berapa ini? 5 kali 125 menjadi 625. 8 kali 125 dikalikan menjadi 1000. Berarti menjadi 625 per 1000. Nah, karena per 1000, maka di belakang koma harus 3 angka. 3 angka.
Seperti ini. Nah, kita masukkan, kita letakkan menjadi 0,625. Paham ya anak-anak? Jadi cara pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan per 1000. Langkah kedua atau cara kedua yaitu pembagian bersusun. Kita lihat di sini Bu Mawar memberikan contoh 2/3. Nah, kita fokus ke penyebutnya. 3, penyebut 3. Ini tidak bisa kita gunakan dengan cara yang pertama tadi. Karena tidak bisa kita ubah ke 10, ke 100, ataupun per 1000. Nah, kalau tidak bisa kita ubah, berarti mau nggak mau kita harus menggunakan pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun di sini bagaimana? Yaitu 2/3. Per di sini sama dengan bagi. 2/3. Berarti kita pakai pembagian bersusun 2/3. Nah, karena 2 lebih kecil daripada 3, maka kita tambahkan 0, tapi syaratnya di hasilnya harus ada 0, ya. Kemudian 20 bagi 3, 6. 6 kita kalikan 18. Terus kita kurangi 2, menjadi 2. Nah, 2 kita bagi 3 dulu, kita tambahkan 0 lagi. Berarti kan 20. 20 dibagi 3, 6 lagi. Dan terus seterusnya seperti ini. Nah, sampai kita mendapatkan 3 angka di belakang koma. Nah, 3 angka di belakang koma ini kita bulatkan. Lihat, kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Caranya bagaimana? Kita lihat di angka ketiga di belakang koma. 6. 6 itu lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar berarti pembulatannya angka yang di depannya ini menjadi lebih besar 1 angka. Nah, 6-nya kita hilangkan, ya. Nah, terus kemudian 6 ini kita tambahkan 1 angka. Berarti menjadi 0,67. Cara pembulatannya seperti itu. Nah, dari pembagian bersusun ini kita dapatkan hasil dari 2/3. Jadi 2/3 kalau kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,67. Begitu ya anak-anak? Oke, sekarang kita ke bagaimana mengubah dari pecahan persen ke desimal. Kalau pecahan persen ke desimal, kuncinya gampang. Dibagi 100. Ingat, kalau anak-anak ingin mengubah pecahan persen ke desimal, nah anak-anak tinggal membagi 100 dibagi 100. Contohnya 25% dan 248%. Yuk kita ubah ke pecahan desimal. Caranya dibagi 100. Berarti 25/100. Ya udah dengan cara yang tadi awal menjadi 0,25. Kemudian 248% ini ya udah dibagi 100 menjadi dengan langkah yang tadi ya, cara yang tadi ya, menjadi 2,48. Begitu ya anak-anak. Gampang sekali pokoknya kalau ingin mengubah pecahan persen ke desimal tinggal dibagi 100. Kemudian sekarang bagaimana membalik ya dari pecahan biasa atau desimal ke persen. Nah, caranya kuncinya kalikan 100%. Nah, contohnya di sini Bu Mar sudah ada 3 pecahan. Ini pecahan biasa, ini pecahan tapi ini campuran ya, pecahan campuran. Ini pecahan desimal. Kita ubah ke persen, 1/1. 3/4%. Nah, 3/4% ini, 3/4 kita
kalikan 100%. Ya udah, seperti ini. 3 kalikan 100. 300 per 4, berapa? Oh, 75%. Gini ya anak-anak, gampang ya. Kemudian kalau pecahan campuran gimana? Kalau pecahan campuran harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1, 3 per 4. 4 kali 1, 4 ditambah 3, 7. Berarti 7 per 4. Nah, baru dikalikan 100%. Nah, sebenarnya 100 dan 4 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Berarti menjadi berapa? 25. Nah, tinggal dikalikan dengan pembilangnya 7. 7 kali 25 menjadi 175%. Begitu. Jadi kalau pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian yang terakhir yaitu pecahan desimal 0,93 diubah ke persen. Ya udah dikalikan 100% saja. Nah, ini kita sebelumnya kita abaikan dulu komanya. Berarti kita mendapatkan angka 93 dikalikan 100%. Menjadi 9.300%. Wah, besar sekali. Namun ingat, di soal awalnya di sini kan ada koma. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti dari hasilnya ini kita harus mencoret 2 angka juga dari belakang. Dicoret, berarti yang kita dapatkan yang tersisa yaitu 93, angka 93. Ya udah menjadi 93%. Gitu ya anak-anak. Bagaimana mengubah pecahan biasa atau desimal ke persen. Yuk sekarang kita ke latihan. Yuk, di pause dulu videonya ya. Nah, kemudian anak-anak sekarang ubahlah yang A ini ubahlah dalam bentuk desimal, yang B ubahlah dalam bentuk persen dengan cara-cara yang Bu Mawar ajarkan tadi. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, coba di play lagi, kemudian di play, kemudian kita cocokkan. Sama enggak dengan hasil dari Bu Mawar? Nah, 1 per 20 itu sama dengan 0,05. 1 per 6 sama dengan 0,17. Nah, yang B ini mengubah ke dalam bentuk persen, 2,45 sama dengan 245%. 3 per 5 sama dengan 360%. Betul anak-anak? Apakah sama pekerjaan anak-anak dengan pekerjaannya Bu Mawar? Sama? Sip, hebat semuanya. Berarti anak-anak sudah paham bagaimana mengubah dari satu bentuk pecahan ke pecahan yang lainnya. Nah, kalau anak-anak sudah bisa mengubah, nah berarti anak sudah siap untuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, jenis-jenis soal inilah yang biasanya muncul di UBD. Nah, soalnya seperti apa? Nanti ya. Nah, sekarang Bu Mawar akan memberikan langkah-langkah bagaimana mengurutkan pecahan. Yang pertama, anak-anak, pertama ya, langkah-langkahnya yaitu ubahlah semua pecahan menjadi desimal. Jadi apapun bentuknya, ubahlah menjadi desimal. Kemudian yang kedua, samakan desimalnya, menyamakan desimal. Maksudnya, misal kalau ada yang 2 angka di belakang koma, berarti semuanya juga harus 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya 3 angka di belakang koma, semuanya juga harus 3 angka di belakang koma. Kemudian langkah ketiga, urutkanlah sesuai perintah. Apakah dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dari terbesar ke terkecil. Langsung saja kita ke soal ya. Contoh,
Urutan 312%, 31/8, 22/7, 3,13 dari terkecil ke terbesar adalah langkah pertama. Kita tulis seperti ini ke bawah, ya. Kemudian kita ubah ke pecahan desimal dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bu Mawar ajarkan. 312% menjadi 312/100 menjadi 3,120. 3 angka di belakang koma. 31/8 kita ubah ya menjadi 3.125/1000 ya dengan langkah-langkah yang tadi yang Bu ajarkan menjadi 3,125. 22/7 menjadi, dengan ini pembagian bersusun, ya, 3 angka di belakang koma, kita mendapatkan hasil menjadi 3,142. Kemudian, karena yang terakhir ini sudah pecahan desimal, ya sudah, kita tulis kembali, yang penting urut seperti ini, ya, tidak belok-belok, ya, lurus, pokoknya ke bawah gini. Nah, karena 3 angka di belakang koma, berarti ini menjadi 3,130. Setelah anak-anak mendapatkan hasil seperti ini, langkah berikutnya yaitu sekarang, nah ini diurutkan ya, diurutkan. Sekarang dilihat dari yang paling depan. Dari paling depan ini, paling depan ini kan angka 3. Nah, angka 3 sama, ya udah. Berarti langsung ke angka yang kedua ini, di belakang koma ini. 1, 1, 1, 1. Wah, tidak bisa kita urutkan. Berarti kita fokus yang Bu Mawar kotak ini. Angka 20, 25, 42, 30. Mana yang ini terkecil ya? Mana yang terkecil? Oh, terkecil yang ini, 20 ini. Berarti ini yang nomor 1. Kemudian, selanjutnya mana? Oh, 25. Berarti ini yang kedua. Kemudian mana lagi? Lebih besarnya lagi, 30. Oh, berarti ini yang ketiga. Kemudian, yang paling besar yang mana? Oh, 42. Berarti ini yang keempat. Lihat, urutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti 3,120 ini nomor 1. Nomor 2-nya 3,125. Nomor 3-nya 3,130. Dan yang terakhir nomor 4, 3,142. Eits, ini bukan yang hasil akhir loh ya. Nah, setelah anak-anak mengurutkan seperti ini, anak-anak harus mengurutkan kembali. Menjadi, ya, urutan dari terkecil ke terbesar adalah, kita kembalikan ke bentuk semula. Nomor 1 berarti kan 312%. Nomor 2, 3, 1/8. Nomor 3, 3,13. Dan yang terakhir, 22/7. Jadi urutannya seperti ini. Oke, paham ya anak-anak? Jadi pertama ubah ke desimal, kemudian samakan desimalnya. Ada berapa angka di belakang koma, samakan. Kemudian urutkan sesuai soal yang diminta. Nah, apakah dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil? Gitu. Gitu ya anak-anak? Kemudian langkah berikutnya latihan. Latihan lagi. Yuk, di pause dulu aja nggak apa-apa anak-anak. Anak-anak diminta untuk mengurutkan pecahan. 2, 27/50, 2, 11/20, 2,57, 258%, dan 13/5. Dari terbesar adalah terbesar ke terkecil dengan langkah-langkah yang tadi. Yuk, coba dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, kita lihat apakah pekerjaan anak-anak sama dengan Bu Mawar. Pekerjaannya Bu Mawar. Tintong. Ya. Urutannya seperti ini anak-anak. Dari terbesar ke terkecil. Coba dicocokkan. Kalau misalnya sama, sip, hebat. Anak-anak sudah
paham bagaimana mengurutkan pecahan. Nah, kalau belum, dicek kembali, pelajari kembali langkah-langkah yang Bu Mawar berikan tadi. Mana ya yang salah ya? Gitu ya anak-anak, sampai urutan yang anak-anak dapatkan sama dengan Bu Mawar. Oke, baik anak-anak. Anak-anak sudah belajar pertama bagaimana mengenal pecahan dan bilangan cacah, kemudian bagaimana mengubah dari bentuk pecahan ke pecahan yang lainnya, dan yang terakhir bagaimana mengurutkan pecahan. Nah, ini Bu Mawar dan Pak Fian akan memberikan tugas. Nanti tugasnya ada 5 nomor. Anak-anak kerjakan di selembar kertas seperti biasa, diberi nama kertasnya, dan kemudian kerjakan dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bu Mawar paparkan. Gitu ya, tidak hanya langsung jawabannya, tidak, tapi menggunakan langkah-langkahnya. Kecuali nomor 1, kalau nomor 1 ini tidak perlu menggunakan langkah-langkah ya, langsung aja tentukan jenisnya aja. A, B, C, tentukan jenis pecahan, apakah pecahan desimal, persen, atau pecahan biasa. Kalau yang nomor 2 sampai dengan nomor 5 harus menggunakan cara-caranya. Begitu anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai untuk mapel matematika. Semoga anak-anak paham apa yang Bu Mawar paparkan. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Kerjakan tugasnya, dan apabila anak-anak mengalami kendala, langsung japri saja dengan Bu Mawar atau Pak Fian. Sekian dari Bu Mawar. Selamat pagi dan selalu semangat ya. Bye-bye.